Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar coding lagi. Nah, belajar coding hari ini kita tidak akan mengerjakan assignment ya. Mengerjakan assignment mungkin bisa di video berikutnya. Habis ini video ini. Tapi sekarang aku akan menjelaskan dulu apa yang barusan aku pelajarin kemarin ya. Jadi kemarin tuh aku belajar function. Function itu semacam kayak ini ada di sini ya. Function in programming language are like something which get active or get task done when called. Jadi function ini kayak kode terpisah gitu ya. Jadi dia bisa dipanggil, bisa juga enggak gitu. Kode terpisah aja. Jadi biar kalau kita pakai function ini biar gunanya enggak kodenya enggak numpuk gitu ya. Misalnya gitulah ya. Kalau di Scratch kita mungkin belajar yang namanya itu MyBlocks yang warna pink itu ya. Jadi it is having specific way in which one it is called and given the raw materials atau argument appropriately it gets its job done. Jadi di function ini punya raw material gitu ya, misalnya argumennya seperti ini. Ini aku buat seperti ini. Jadi argumennya tuh ini doang ya. Yang value sama dengan 2 dikali 6 1 tambah 6 2. Jadi function ini punya kata keywordnya dulu ya di depannya. Dia keywordnya itu namanya def. Atau bisa dibilang define, tapi def aja terus digandeng sama nama functionnya. Sama ini isinya yang 61 sama 62 ini kayak tempat buat nangkep nilai gitu ya. Nih kan di sini dipanggil nih functionnya ya. Kayak dipanggil. Namanya kan new function. Dipanggil terus N1 N2 ini kan N1 10, N2 20. Jadi ini dia dikirim ke sini terus diambil sama ini ya. Jadi N1 ini berubah jadi 61 gitu ya. Nilainya tetap sama 10. Terus N2 dipanggil lagi jadi ke 62. Nilainya 20. Baru dia jalanin kode ini, baru di return. Nah, return ini kayak it may or may not return value, it depends on the function. Jadi tergantung sama functionnya ya. Jadi dia bakalan kasih jawabannya atau enggak gitu. Ya, misalnya kan ini kayak A tambah B, terus jawabannya C gitu ya. Tergantung. Yang ketiga nih, function ini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya inbuilt function atau enggak kita bisa buat sendiri function. Inbuilt function ini contohnya kayak yang simple aja yang namanya ini len ya. Inbuilt function itu namanya yang kayak len gini. Len ya, terus misalnya kayak gini tuh for list, bright, champs ini print len. It tell us the value of list. Jadi len ini gunanya untuk kasih tahu berapa jumlah ininya ya, datanya. Terus ada juga sort ini jadi mengsortir gitu. Ini biasanya buat list yang nomor-nomor gitu ya, jadi bakal short. Kayak ada 1, 9, 3 gitu-gitu dia short dari terkecil ke terbesar bisa, terbesar ke terkecil juga bisa. Kurang tahu sih kalau yang dari terbesar ke terkecil ya. Kita lanjut lagi yang nomor 4 ini. Biasanya many times inbuilt function are in libraries. Jadi biasanya inbuilt function itu kayak in libraries. Jadi kita harus call the library first. Kayak function matematik gitu ya. Kita harus import math. Kalau kalian ketahui ya, pertama-tama kan misalnya kita kalau mau buat kode harus import math dulu. Import math ini ya, terus import sleep. Import sleep kalau nggak salah buat waktu gitu ya, jeda. Terus ada lagi lah yang lain-lain. Nah, di sini kalau kita import math, kita bisa gunain function square root ini ya. SQRT itu square root. Jadi kita bisa mencari square root of function. Ya, jadi di sini itu nilainya kita kasih dalam kurung ini nilainya berapa, nanti dia bakalan jawab gitu ya. Terus ada POW juga. POW ini kalau nggak salah itu buat ini ya kayak pangkat-pangkat gitu kalau nggak salah. Ya jadi seperti itu ya. Ini kita ke slide kelima. Misalnya kita ini let's discuss about inbuilt function. More we can name library with some variable.
and variable name and use it like import math as m. M ini kayak variable name gitu ya, variable. Jadi seperti ini ya. Di sini tuh ada print math titik s square root 81. Nah 81 ini square rootnya 9 ya. Tuh bisa kalian lihat outputnya, ini outputnya tuh 9. Ini. Same value math factorial. Nah kalau math factorial ini aku belum belajar ya factorial itu apa. Jadi we can use name of variable. Ya, jadi cuman discuss doang ini tentang math pakai variabel m. Kita selanjutnya. There is a command name as def which is used for defining the function. Ya seperti ku bilang, jadi ada keywordnya yaitu def ya. To which is used for defining. Def sama dengan define gitu. Jadi seperti ini contohnya, def my name. Terus ini ada kodenya gitu ya. Argumennya, raw materialnya. The function is defined, but we haven't called it. So let's call it. Jadi call it-nya cuma gini aja ya. Call itu tuh cuma nama ininya, nama functionnya, my name, sama tanda kurung ini buat yang kayak gini ya. Ya gitu aja sih, nanti terus bakal keluar deh ini. Di output, this is a strange practice, but the function is always above from the position it is called. It will work either always, but the standard practice is to keep function above output. Nah, jadi ini outputnya. Ya, seperti itu. The above function doesn't return anything. Jadi yang function ini itu nggak mengembalikan suatu nilai ya. It's simply called and it prints its result. Jadi dia langsung dipanggil, langsung ngeprint aja gitu ya. Kan ini suruhnya juga ngeprint. I am printing this with the help of function. Ya gitu ya. Nah ini nih contohnya ya. Ini aku ambil dari sini, ini ada def, new function. Value-nya ini. Calling function here, print, answer. Outputnya 600. Nah kalau aku outputnya itu kan gara-gara N1, N2-nya itu beda 10 ya. Dan harusnya 60 jawabannya. Oke salah, ini importnya. Ya 60 ya. Kan 61 ditambah 62 itu kayak N1 tambah N2. Jadi 10 ditambah 20, 30. Terus dikali 2 deh. Ya jadi 60. Berarti print answer. Ini kayak functionnya itu dimasukin ke suatu variabel namanya answer ya. Terus di print answer gitu. Dan slide 8. Now we are going to create a function which will only take radius and will print different. Oh ini lingkaran ya. Bola. Enggak lingkaran nih. Volume bola 4/3 PR pangkat 3 surface area A. Ini R itu radius, bisa dibilang jari-jari, D itu diameter. Radius R, dia pangkat 2. Jadi radius itu rumusnya itu diameter dibagi 2. Kalau rumusnya dia cari diameter berarti 2 kali jari-jari gitu. Nah ini bisa kalian lihat ya, ini contoh dari function for volume of sphere. Ini return, langsung dijawab itu dia ya. Ini lagi. Nah ini outputnya bakalan enter radius of sphere. Misalnya radius of sphere-nya 10, jari-jari 10, dan pasti volumenya ini. Berapa nih? 4100. Ya bisa kalian lihat ini, dan diameter 20. Ya bisa kalian lihat di sini ya.
diameter, radius of sphere. Jadi radius ini ambil dari inputan si user. Misalnya inputannya 10, berarti dia masuk ke sini ya. Volume sphere R. Ya bisa dibilang gitu. Ini contoh doang ya. Ya berarti sudah selesai. Sudah sampai slide terakhir 10 bright gems. Mungkin cukup segini saja dari aku. Terima kasih sudah menonton. Jadi itu function itu kode terpisah. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.